Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kami adalah abna'ullah. Begitu juga umat Nasrani mengatakan hal yang sama. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kita anak-anak kesayangan Allah, kekasih-kekasihnya. Orang Yahudi juga beranggapan bahwasannya mereka tidak akan masuk ke dalam api neraka. Karena mereka merupakan anak-anak kesayangan Allah. Seandainya masuk pun paling hanya beberapa hari. Dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah yang memerintahkan orang yang beriman untuk memerangi orang-orang kafir. Kalau seandainya ayat-ayat tersebut ditafsirkan secara terpisah dari ayat-ayat yang lain, maka akan melahirkan pemahaman yang mengerikan. Tidak heran lahir kelompok-kelompok seperti ISIS, Khawarij pada masa Nabi kita Muhammad SAW, karena mereka menafsirkan ayat Al-Quran sepotong-sepotong yang mengakibatkan terjadinya kerancuan wal-iyadu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas dan Ustaz Hamzah Alatas. Di sini juga ada Tepsia Budi dan juga Anis Mualim. Dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran kali ini kita akan membahas apakah benar orang yang mengklaim dia beriman agama pun dia dan dia berbuat baik maka dia akan masuk surga. Ini menjawab pemikiran kaum liberal yang menganggap semua agama benar, dan dia berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 62, kemudian surat Al-Maidah ayat 69 dan surat Al-Hajj ayat 17. Seperti di surat Al-Baqarah dikatakan sesungguhnya surat Al-Baqarah ayat 62 dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Demikian mereka berdalil dengan ayat ini. Nanti akan dibahas oleh Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah Alatas. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Hamzah. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Seperti tema hari ini adalah apakah benar orang yang mengklaim dia beriman agama apapun dia, lalu dia berbuat baik, maka dia dijamin akan masuk surga seperti yang dia berdalil di surat Al-Baqarah ayat 62. Kepada Ustaz Husain, kami silakan, dan Ustaz Hamzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik subhanak. La nuhsi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik.
falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bersama Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, itu pula saudara kita Muhammad Krisna, Ateb, Hanis Mu'alim, seluruh kerabat kerja di studio, keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pada hari ini insya Allah kita akan berbicara mengenai tema yang amat penting sebagai jawaban terhadap kaum liberal yang mengatakan bahwa semua orang akan selamat di hari akhir nanti, masuk ke dalam surga. Yang penting dia beriman dan berbuat kebaikan, tanpa dijelaskan apa yang dimaksudkan dari iman tersebut. Menurut mereka pemeluk agama manapun, selagi dia beriman, mengerjakan kebaikan, dia akan selamat di hari kemudian nanti. Mereka berdalih dengan ayat 62 dari suratul Baqarah, ayat 63 dari ayat 69 dari suratul Maidah. Kita akan baca bersama-sama ayat yang menjadi pegangan mereka. Kemudian bersama-sama kita akan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagaimana yang mereka tafsirkan, tapi sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah pada ayat 62, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman di sini menunjuk kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hadu, begitu pula orang-orang Yahudi yang merupakan anak keturunan Yahuda, yang merupakan putra Yakub alaihimus salatu wassalam. Wan nasara, begitu pula umat Nasrani yang menjadi pengikut Al-Masih alaihi salatu wassalam. Dan kata Nasara diambil dari kata Nasrani yang menunjuk kepada para pengikut setia Al-Masih yang menjadi ansor-ansornya, yang berjuang bersamanya dalam menyampaikan amanat Allah, yaitu ajaran tauhid yang mengajak manusia semua untuk beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Was-sabiin, yang dimaksudkan dengan as-sabiin adalah kalangan bangsa Arab yang tadinya berasal dari kalangan kaum musyrikin. Maksudnya ayah ibu mereka, lingkungan mereka orang-orang yang mempersekutukan Allah. Tapi hati mereka tidak dapat menerima sembahan yang disembah oleh kaum mereka. Akal mereka menolak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka perbuat. Mereka merenung, mereka berpikir, menyaksikan ayat-ayat Allah, semuanya benar-benar menolak keyakinan
yang diyakini oleh bangsanya, oleh kaumnya. Akhirnya mereka menolak untuk menyembah berhala dan mereka menemukan di balik alam raya ini terdapat pencipta yang menciptakannya dan tak mungkin berbilang, tak mungkin pula beristri dan beranak. Maka mereka meninggalkan agama kaum mereka, berpegang pada ajaran tauhid. Walaupun mereka tidak mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Nabi dan Rasul. Maka mereka dikenal dengan nama As-Sabi'in, diambil dari kata Saba'a, sebuah kata yang ma'ruf di tengah-tengah bangsa Arab. Bahkan dipergunakan pada masa Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Di mana para pemuka Quraisy, kaum musyrikin, apabila salah seorang dari mereka meninggalkan kesyirikan, beriman kepada Allah, mengikuti Rasulnya, mereka katakan, fulan qad shaba, fulan telah apa? Telah keluar dari ajaran dan keyakinan leluhurnya. Seperti ucapan mereka ketika mendengar Sayyidina Hamzah paman Rasul masuk ke dalam Islam, inna Hamzah qad shaba. Begitu juga ketika berita beredar bahwa Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam, mereka mengatakan inna Umar qad shaba. Artinya meninggalkan kejahiliahan, memeluk ajaran tauhid, mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebelum Nabi diutus atau pada masa Nabi diutus terdapat orang-orang seperti ini di tengah-tengah masyarakat Arab. Jadi yang dimaksudkan dengan Sabi'in bukan mereka-mereka yang menyembah bintang, tapi mereka yang meninggalkan ajaran syirik menuju ajaran tauhid. Dan mereka mengikuti apa yang sampai pada mereka dari kebenaran. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman menunjuk kepada umat Nabi kita. Begitu pula orang-orang Yahudinya, umat Nasraninya, kaum Sabi'in yang meninggalkan kesyirikan menuju iman dan tauhid. Semuanya man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, dengan sendirinya keimanannya dimaksudkan Al-Quran sesuai dengan keterangan-keterangan Al-Quran yang begitu banyak. Yang dimaksudkan dengan iman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa la syarika. Dengan sendirinya beriman kepada Allah diikuti juga dengan keimanan kepada Rasulnya. Karena sang Rasul lah yang membawa Alkitab sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Di saat dia mengaku beriman kepada Allah, menolak untuk beriman kepada Ar-Rasul, maka keimanannya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi man amana billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman juga kepada hari akhirat. Dia mempersiapkan dirinya dengan mengerjakan amalan-amalan soleh sebagai bekal hari akhirnya. Falahum ajruhum inda rabbihim. Allah sediakan bagi mereka ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami ketakutan dan mereka tidak akan mengalami kesedihan. Bagaimana mereka takut sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pelindung mereka? Dan bagaimana mereka bersedih? Karena tidak akan ada yang hilang dari mereka. Yang pergi meninggalkan mereka, semuanya akan berkumpul kembali di hari akhir bersama-sama. Nah, ayat ini oleh kaum liberal dijadikan sebagai dalil. Yang penting seorang beriman berbuat baik, apapun latar belakang agamanya, dia akan selamat di hari akhir. Buktinya pada ayat ini Allah menyebutkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, dan menyebutkan juga kaum Sabi'in atau kaum Sabian. Pertama-tama perlu kita memahami bahwasannya ayat ini sebetulnya menjelaskan kepada kita hakikat yang amat penting. Dan juga merupakan jawaban terhadap klaim-klaim umat Yahudi, ya. Begitu juga umat Nasrani. Dan ini juga merupakan jawaban bagi kaum muslimin yang seringkali
mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan klaim-klaim tapi yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diajarkan Al-Quran dan Rasulnya. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kami adalah abna'ullah. Begitu juga umat Nasrani mengatakan hal yang sama. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kita anak-anak kesayangan Allah, kekasih-kekasihnya. Orang Yahudi juga beranggapan bahwasannya mereka tidak akan masuk ke dalam api neraka. Karena mereka merupakan anak-anak kesayangan Allah. Seandainya masuk pun paling hanya beberapa hari. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajukan pertanyaan kepada mereka ketika mereka mengatakan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Sesungguhnya kami tidak akan masuk ke dalam api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Allah mengajukan pertanyaan, qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu wa'dahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apa kalian telah mengadakan kesepakatan perjanjian bersama Allah? Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Apa kalian yang berbicara mengada-adakan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ucapan kalian, klaim kalian sama sekali tidak benar. Yang benar siapa saja yang melakukan kejahatan. Lalu dirinya diliputi oleh kejahatan tersebut. Dia meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, maka dia akan menjadi penghuni api neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebaliknya, walladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, mereka akan menjadi penghuni surga kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi Allah menjawab orang-orang Yahudi bahwa klaim-klaim mereka tidak benar. Allah tidak melihat mereka anak siapa, keturunan siapa, bangsa manapun juga, di mata Allah semua sama. Yang beriman kepada Allah, yang menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya, ya, beriman kepada hari akhir, lalu dia mengerjakan amal soleh dalam hidupnya, orang semacam ini yang akan meraih keselamatan. Tapi walaupun dia keturunan nabinya, walaupun dia berasal dari bangsa Yahudinya atau bangsa Arabnya atau bangsa apapun juga, dia tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan dengan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mengerjakan amal soleh, dia tidak akan selamat di hari kemudian nanti. Sebagaimana umat Yahudi melakukan hal ini, umat Nasrani juga melakukan hal yang sama. Begitu juga kaum muslimin juga sebagian mereka menyatakan klaim-klaim yang sama. Asal mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulnya, bahkan cukup dengan mengadakan perayaan-perayaan Maulid, mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga umat Nasrani mengatakan, asal kita beriman kepada Yesus sebagai juru penyelamat, Yesus akan menyelamatkan kita apapun yang kita lakukan. Ini semua pernyataan-pernyataan yang tidak benar, yang tidak mendidik, bahkan membuat orang akhirnya dengan berani melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan alasan bahwa dia beriman kepada juru penyelamat, yaitu Nabi mereka dari umat Yahudinya, umat Nasraninya, maupun Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ayat ini bukan menerangkan ya, bahwa semua pemeluk agama akan selamat asal dia beriman dan mengerjakan perbuatan baik, karena untuk meraih keselamatan tersebut dia harus mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ya, orang-orang ya, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikatnya. Mereka lah orang-orang yang akan selamat. Ya. Mereka bukan hanya sekedar ya, mengucapkan bahwa mereka beriman, bukan hanya iman yang bercokol di hati mereka, tapi mereka juga
mengamalkan apa-apa yang mereka yakini dengan mengerjakan amalan-amalan soleh dalam hidup mereka. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Walaupun pada ayat ini Allah tidak menyebutkan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tapi ayat ini ya secara dhimni mencakup semua itu. Allah tekankan hanya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, karena beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, ini merupakan keimanan yang mengikuti keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu siapa saja yang mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya semua kecuali Nabi Muhammad dia tidak beriman, maka keimanannya tidak akan diterima oleh Allah. Begitu juga seandainya dia mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, tapi tidak beriman kepada Al-Masih Isa putra Maryam, atau tidak beriman kepada Musa ibnu Imran, keimanannya tidak akan diterima. Tapi kita orang yang beriman, Allah perintahkan kita untuk beriman kepada Nabi kita dan beriman kepada semua Rasul yang diutus oleh Allah. Kita beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya. Ini merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar-tawar. Yaitu yang Allah gambarkan pada awal suratul Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat ini menerangkan siapa yang akan sukses, siapa yang akan selamat. Itu yang beriman bil ghaib. Bukan hanya beriman kepada kehidupan dunia yang nyata ini, tapi ada kehidupan yang lain yang kelak kita akan memasukinya, dan di sana kita akan mempertanggungjawabkan kita langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Kita akan beri di hadapan Maliki Yaumiddin, di mana pada hari tersebut semua yang pernah kita lakukan, yang pernah kita ucapkan, bahkan sampai bisikan hati kita semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan menghisap manusia dengan seadil-adilnya. Nah, mereka lah orang-orang yang akan meraih kesuksesan dan keberuntungan. Sebagaimana yang diterangkan pada ayat-ayat permulaan dari suratul Baqarah. Nah, seandainya dia beriman kepada sebahagian Rasul, menolak untuk beriman kepada sebahagian yang lain, Allah dengan tegas menyatakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Dalam suratul Nisa ayat 150, Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya mereka-mereka yang ingkar kafir kepada Allah dan Rasulnya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka ingin memisahkan di antara Allah dan Rasulnya. Mereka ingin memisahkan ya di antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Dan mereka berkata kami beriman kepada sebahagian dan menolak untuk beriman kepada sebahagian yang lain. Baik sebahagian Rasul atau sebahagian kitab. Atau orang yang beriman dari kalangan pengikut Rasul mengatakan kami beriman kepada sebahagian Quran, menolak sebahagian yang lain. Ini juga merupakan hal yang tidak akan diterima oleh Allah. Jadi mereka berkata kami beriman kepada sebahagian dan kami menolak untuk beriman kepada sebahagian yang lain. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Dan mereka melalui alasan ini ingin mencari jalan untuk mengelak dari kewajiban, ketentuan, dan keharusan yang diharuskan atas mereka. Ulaika humul kafiruna haqqa. Maka orang semacam ini yang menerima setengah-setengah, tidak menerima secara menyeluruh, Allah nyatakan mereka adalah orang-orang yang kafir.
Ditambah lagi haqq, yang pasti, yang tidak meragukan. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, kami sediakan bagi orang-orang kafir azab yang akan menghinakan mereka. Maka ayat 62 dari suratul Baqarah tidak boleh kita tafsirkan terpisah dari ayat-ayat yang lain. Kalau kita menafsirkan Al-Quran sepotong-sepotong dan terpisah-pisah, maka akan melahirkan pemahaman yang rancu, yang kacau balau, bukan meluruskan, malah akan menimbulkan kerusakan. Sebagai contoh, dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah yang memerintahkan orang yang beriman untuk memerangi orang-orang kafir. Kalau seandainya ayat-ayat tersebut ditafsirkan secara terpisah dari ayat-ayat yang lain, maka akan melahirkan pemahaman yang mengerikan. Tidak heran lahir kelompok-kelompok seperti ISIS, Khawarij pada masa Nabi kita Muhammad SAW, karena mereka menafsirkan ayat Al-Quran sepotong-sepotong yang mengakibatkan terjadinya kerancuan wal-iyadzubillah. Nah, ini dapat kita lihat ya dalam suratul Baqarah sebagai contoh. Pada ayat 192 Allah berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan bunuh mereka dimanapun kalian menjumpai mereka, dan usir mereka sebagaimana mereka mengusir kalian. Dan fitnah jauh lebih dahsyat dari pembunuhan. Kalau orang membawa ayat ini sebagai dalil yang memerintahkan mereka untuk membunuh orang-orang yang kafir, maka kita bisa bayangkan apa jadinya. Padahal ayat ini sebetulnya ya, kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menerangkan kepada kita waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, dan perangi di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, dan jangan sekali-kali kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi jangan kalian memerangi orang-orang yang tidak memerangi kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lanjutkan berikutnya, fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Pada ayat 192 Allah jelaskan, kalau mereka menghentikan serangan mereka, gangguan mereka, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat berikutnya, fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka menghentikan serangan mereka, maka dilarang kita untuk menyerang atau mengganggu kecuali orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, terjadinya kerancuan dalam memahami Al-Quran disebabkan kita menafsirkan ayat terpisah-pisah. Padahal Allah sudah menegaskan bahwasannya orang-orang yang menafsirkan Al-Quran terpisah-pisah kelak akan dipanggil menghadap ke hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan, ucapan, perbuatan mereka. Kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Sebagaimana kami telah berikan peringatan kepada para muqtasimin, yaitu yang menafsirkan Quran terpisah-pisah. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin, yang menjadikan Quran ya 'idhin, terpisah-pisah, terpecah-pecah seperti anggota tubuh manusia yang terpisah-pisah, bukan lagi satu kesatuan. Maka demi Tuhanmu, kelak kami akan bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat. Hancurnya, rusaknya agama Allah karena tampilnya, munculnya orang-orang seperti ini yang menafsirkan Quran terpisah-pisah. Jadi berkaitan dengan ayat 62 dari suratul Baqarah tadi, bukan berarti ya, Allah mengakui semua agama. Sama sekali tidak. Tapi yang diakui di sisi Allah sebagaimana keterangannya, inna dina indallahil Islam, yaitu agama yang dasarnya berserah diri kepada Allah. Bukan agama dari hasil kesepakatan manusia, tapi agama yang datang dari Allah. Sedangkan kita hamba-hambanya wajib untuk menerima, tunduk dan berserah diri kepada Allah, mengikuti apa yang datang dari Allah apa adanya. Nabi-nabi sebelum Nabi kita seperti Nabi Nuh, begitu pula Nabi Allah Hud, Nabi Allah Ibrahim, ya, Nabi Allah Saleh, begitu pula Nabi Allah Musa.
sampai kepada Isa dan nabi-nabi yang lain, semuanya menyatakan bahwa mereka orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam ini bukan agama yang baru, tapi agama yang datang dari Allah, yang disampaikan kepada para nabi untuk disampaikan, diumumkan kepada umatnya bahwa yang diterima oleh Allah adalah mereka-mereka yang datang berserah diri kepada Allah, mengikuti bimbingan petunjuknya sebagaimana yang datang dari Allah, bukan hasil kesepakatan atau rekayasa manusia. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, ayat tadi, begitu pula ayat 69 dari suratul Maidah, tidak sama sekali menerangkan bahwa semua agama itu benar. Asal dia beriman, mengerjakan kebaikan, ya, tanpa dilihat apakah keimanannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Bukan kita yang menentukan, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat 69 suratul Maidah Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu umat Nabi kita, orang-orang Yahudi, umat Nasraninya, dan para sabiin, yaitu kaum sabian seperti yang tadi kita terangkan. Selagi dia beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, ya, dia beriman kepada Allah sebagaimana syarat dan rukun iman yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hari akhir, mengerjakan amal soleh, mereka tidak akan mengalami ketakutan, kesedihan sebagaimana janji Allah. Allah sediakan ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka, dan mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Ini merupakan ayat yang serupa dengan ayat yang terdapat dalam suratul Baqarah. Tapi kalau kita beralih ke dalam suratul Hajj, ayat 17, yaitu firman Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamati innallaha ala kulli syai'in syahid. Kita lihat bagaimana ayat ini berbeda dengan dua ayat sebelumnya. Ini merupakan satu pelajaran peringatan bagi kita agar kita tidak menafsirkan ayat sepotong-sepotong hingga melahirkan pemahaman yang tidak sempurna. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudinya, umat Nasraninya, kemudian kaum sabiin atau kaum sabiannya, setelah itu umat majusnya, yaitu kaum majusi yang menyembah api, walladzina asyraku, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Karena masuk di sini dua golongan yang tidak beriman, dua golongan yang mempersekutukan Allah, maka penutupnya innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat nanti. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sungguh Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi pada ayat ini penutupnya berbeda. Karena apa? Karena terdapat dua golongan yang mempersekutukan Allah. Itu al-majus walladzina asyraku. Sedangkan pada dua ayat sebelumnya, 62-69 dari Al-Baqarah dan Al-Maidah, karena tidak terdapat dua kelompok, ya, orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah, Allah sebutkan syarat keselamatan mereka tanpa melihat latar belakang mereka. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mengerjakan amalan soleh dan imannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan selamat di hari kemudian. Nanti akan menerima ganjaran mereka. Oleh karena itu, klaim-klaim dari kaum liberal yang menyerukan universalisme dan menganggap semua agama itu benar, semua pemeluk agama juga beriman, tapi dengan cara mereka. Itu iman dengan cara mereka tidak seperti keimanan yang datang dari Allah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasulnya. Oleh karena itu, landasan keimanan mereka tidak sama sekali memiliki dasar kekuatan. Tapi kita yang mengikuti Nabi Muhammad, kita juga sebagai pengikut Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Dia juga menyampaikan pesan yang sama.
kita juga sebagai pengikut Nabi Allah Yahya. Begitu juga Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Zakaria, Sulaiman, Daud, Musa, Yusuf, Yakub, Ishak. Kita juga sebagai pengikut Ismail alaihi wassalatu wassalam, putra-putra dan anak keturunan Ibrahim. Kita beriman kepada Ibrahim, beriman juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Nuh, dan kakek kita Adam. Semuanya hadirin sekalian merupakan apa? Manusia-manusia yang ditempatkan di muka bumi sebagai khalifahnya. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi ini, Allah juga yang menurunkan petunjuknya agar kita dapat betul-betul berjalan di tengah-tengah kehidupan ini dalam keadaan lurus. Dan kita juga tidak akan memiliki alasan di hari kemudian nanti untuk mengatakan bahwa kami tidak pernah mendapatkan petunjuk dan peringatan sebelumnya. Bukankah Allah telah mengutus nabinya dan menurunkan kitabnya? Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, argumentasi, dalil yang disampaikan oleh kaum liberal yang mengatakan bahwa semua agama itu benar, tidak memiliki dasar kebenaran, semua perbuatan baik yang dilakukan tanpa dasar iman yang benar kepada Allah, iman kepada Rasul-Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, semua itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali seperti yang terjadi pada kaum Sabian atau Sabiin. Mereka tidak mendapatkan petunjuk sebelumnya, tapi melalui fitrah mereka, melalui akal mereka, mereka menemukan kebenaran. Maka sesuai dengan apa yang sampai kepada mereka, mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita yang telah menerima kitab, juga menyambut kehadiran Nabi dan Rasul yang diutus di tengah-tengah kita, kita berpaling dari Rasul, berpaling dari kitab yang Allah turunkan, apa alasan kita di hari kemudian nanti? Maka demi keselamatan kita semua, ikhwan akhwat, sesama saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama, jangan biarkan syaitan untuk memalingkan kita dari kebenaran dan mengajak kita bergabung bersama mereka sebagai hamba-hamba yang ingkar dan menentang. Semua demi keselamatan kita. Mari bersama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepadanya. Inilah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita semua. Insyaallah Ustaz Hamzah akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru lillah. Telah kita dengar penjelasan dari guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas tentang penjelasan dari ayat surah Al-Baqarah ayat 62 maupun Al-Maidah ayat 69 yang ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang liberal untuk menyatakan bahwasanya semua agama benar, semuanya bisa selamat dengan menggunakan dalil ini. Padahal tadi sudah bagaimana diterangkan bagaimana keterangan tentang ayat tersebut. Saya ingin hanya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama tentang tadi ketiga ayat tadi, ayat 6 Al-Baqarah 62 dan juga Al-Maidah 69, dan bagaimana hubungannya dengan Al-Hajj ayat 17. Yang pertama yaitu mengenai ayat 62 dan juga Al-Maidah 69, terutama sekali ayat 62 ini berbicara setelah sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang orang-orang Yahudi. Bagaimana Allah ceritakan bagi orang-orang Yahudi ini, ya, bagaimana pembangkangan mereka, pengkhianatan mereka, padahal mereka baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga
kekufuran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 62. Di sini dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bukan saja untuk orang-orang Yahudi, ya, tapi untuk orang Nasrani maupun siapapun yang mengklaim mereka, ya, menganut suatu agama tertentu, ya, mengatakan mereka beriman, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini tegaskan. Jadi dari ayat ini siapa yang selamat, ya? Yang pertama adalah keselamatan bukan hanya retorika, bukan hanya klaim-klaim. Sampai disebutkan yang pertama malah orang yang beriman, yang menyatakan beriman. Tapi ya, keimanannya ini ya nggak benar misalnya, ya nggak dibarengi dengan amal yang soleh seperti itu. Keimanannya bukan iman yang sesuai dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi sudah diterangkan oleh Ustaz. Jadi hanya klaim, hanya retorika. Dia mengatakan dia muslim kah, ya, tapi ya, kenyataan tidak seperti itu. Atau mereka orang Yahudi juga mengklaim seperti itu. Kami adalah umat-umat yang paling mulia. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Ini klaim-klaim semua, tapi perilaku mereka menentang Allah dan Rasulnya. Begitu juga orang-orang Nasrani dan Sabi'in. Ya. Setelah itu Allah jelaskan siapa yang selamat, yaitu mereka yang beriman, ya, dan beramal soleh. Jadi keimanannya itu benar-benar dibuktikan dengan amal soleh. Nah, keimanannya apakah keimanan yang dengan kemusyrikan? Tidak. Ya, kalau misalnya dia beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, tapi di sana ada kemusyrikan. Ya. Nah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu salah satu di antara tiga Tuhan. Ya. Nah, itu sudah itu keimanannya dikotori dengan kemusyrikan. Inilah yang kemudian diterangkan dalam surah Al-Hajj, disebutkan di sana. Di situ ada yang Allah tambahkan bagaimana kalau ada kemusyrikan, walladzina asyraku di situ. Jadi klaim-klaim mereka beriman tapi ada kemusyrikan di sana, maka itu tidak selamat. Ya. Bahkan ini ada tegas sekali, ada satu ayat yang sangat tegas. Ya, itu dalam surah Al-An'am ayat 88 tentang kemusyrikan ini. Ya. Ketika setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kisah nabi-nabi terdahulu, ya, dari Nabi Allah Ibrahim terus sampai anak cucunya, ya, disebutkan Nabi Allah Ishak, Yakub, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Yusuf, Musa, Harun, ya, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, kullum minas salihin. Allah sudah sebutkan semua itu, kullum minas salihin. Wa Ismail wa Ilyas, Yunus, wa Lut, ya, kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim. Lihat di ayat 88. Tegas lagi, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi. Itu adalah petunjuk dari Allah yang Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian di sini Allah sebutkan walau asyraku, andai kata mereka itu, nih para nabi nih, asyraku, mereka melakukan kemusyrikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, bisa akan gugur semua apa yang mereka kerjakan. Nah, ini penting ya, kita kembalikan tadi, makanya ada ayat di sana di ayat Al-Hajj ayat 17 ini menjelaskan, jangan kita salah artikan ayat 62 dari surah Al-Baqarah dan juga Al-Maidah. Ini yang pertama. Jadi yang kedua adalah surah Al-Baqarah ini dan juga Al-Maidah ayat 69. Ini adalah menunjukkan bagaimana menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Karena hamba Allah kan banyak sekali sejak Nabi Allah Adam, ya, sampai hari kiamat nanti. Ini ayat ini menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah kepada mereka, wa adlihi,
dan bagaimana luasnya keadilan Allah Subhanahu wa taala dan juga luasnya ilmu Allah. Maksudnya apa luasnya rahmat Allah? Jadi rahmat Allah ini menjangkau semuanya. Di antara manusia ini kan ada yang sampai kepadanya dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tidak. Ya. Ada yang mereka meninggal sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, seperti ayah ibu Nabi misalnya, atau seperti orang-orang yang beriman kepada Allah, dia berbuat baik ya, sesuai dengan fitrahnya. Nah, ini ayat ini menjangkau mereka. Allah bilang mereka akan selamat. Ya, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga menunjukkan keadilan Allah. Allah adil, nggak mungkin Allah samakan mereka beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, walaupun mereka nggak tahu, nggak paham rinciannya seperti apa, seperti itu karena belum datang Nabi kita Muhammad SAW dengan membawa risalahnya. Ya, tapi mereka berbuat baik, mereka termasuk di galangan orang yang selamat ini. Dan sedangkan Nabi Muhammad juga kan Allah katakan sebelum Rasulullah diutus, Rasulullah ini udah beriman, sudah beriman. Jadi jangan kita kalahkan. Pernah Ustaz Husin dulu ceramah di Sukabumi, ketika ditanya Rasulullah sebelum diutus jadi nabi beriman nggak? Kafir katanya. Ini jamaah bilang begitu. Ini pemahaman yang salah. Rasulullah sudah beriman kepada Allah dan juga ayah ibunya, kakeknya juga seperti itu. Tapi ya keimanan ini minim. Keimanannya artinya sesuai fitrahnya. Keimanannya ini nggak tahu rincian-rinciannya seperti itu. Ini disebutkan dalam surah Az-Zukhruf. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruham min amrina. Ruh dari ketentuan kami, yaitu Al-Quran, kami wahyukan kepada engkau. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dulunya kamu, kalau kata kunta itu menunjukkan yang masa lampau. Dulunya kamu tidak tahu apa itu Alkitab. Ya, karena Rasulullah nggak pernah baca kitab-kitab samawi sebelumnya. Ya, walal iman, dan kamu juga nggak tahu tentang rincian iman. Ya, tapi Rasulullah SAW sudah beriman. Ini maksudnya. Nah, ini orang-orang yang dahulu sebelum Rasulullah SAW, mereka beriman kepada Allah dan yaumil akhir, beramal soleh. Rasulullah SAW dan juga banyak ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Yaitu dia baik amalnya, jujur, nggak pernah berdosa, tidak pernah menyakiti orang, beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir. Inilah yang Allah sebutkan wasabiin itu. Ya. Mereka itu akan selamat. Ya, mereka akan selamat. Dan mereka tidak akan merasa sedih nanti di yaumil qiyamah. Nah, ini menunjukkan bagaimana rahmat Allah, luasnya rahmat Allah dan keadilannya. Dan juga ilmu Allah menunjukkan luasnya ilmu Allah. Allah tahu nggak semua orang sama, tapi Allah tahu di antara mereka ada orang ya, termasuk di zaman sekarang misalnya, walaupun Rasulullah sudah diutus dengan membawa risalahnya, tapi misalnya ada di daerah terpencil, di pulau terpencil ada orang yang berbuat baik, dia iman pada Allah dan Rasul, kepada Allah di yaumil akhir misalnya, sesuai fitrahnya dia berbuat baik. Belum sampai kepada dakwah Rasulullah SAW, karena belum ada yang berdakwah ke sana, itu hisabnya sama seperti yang tadi. Ya, ini adalah menunjukkan syumuliyatul rahmatullah. Yang ketiga, kita juga boleh lihat asbabun nuzul tentang ayat ini. Salah satu diceritakan ya asbabun nuzulnya. Ini ayat ini seperti apa? Ya, kita ketahui Salman Al-Farisi ya pernah ya kan dulu sebelum hijrah ke Madinah dari Persia, dia ya, sudah ya, terkenal seorang pemuda yang giat ingin mencari kebenaran. Dia meninggalkan penyembahan yang dilakukan oleh kaumnya, yaitu menyembah api. Padahal dia salah seorang anak pejabat, ya, orang pejabat. Tapi dia nggak mau ikut dengan penyembahan mereka. Bahkan dia suka menghindar, dia pergi cari-cari guru. Akhirnya dia ketemu dengan
dengan apa rahib-rahib ya, dengan orang-orang yang soleh dari pengikut ahlul kitab. Dia belajar sana. Kemudian didapat pelajaran yang banyak sekali tentang keimanan dan kebaikan. Diikut akhir bersama mereka. Bahkan dia tinggalkan keluarga, dia berantau. Kemudian para ahli kitab ini mereka beriman kepada Allah. Ya, mereka mengikuti kitab-kitab sebelumnya yang tentunya yang tidak diajarkan kemusyrikan, karena Salman tahu kalau itu kemusyrikan pasti ditinggalkan juga. Jadi mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhir ya, dengan berdasarkan kitab suci yang sebelumnya, dan juga beriman kepada nabi yang terakhir. Ya, diceritakan kepada Salman, sekarang ini zamannya kayaknya sudah muncul ini nabi yang terakhir. Cuman di mana ini kita belum tahu ya. Tapi di ciri-cirinya sudah dikasih tahu kemudian sama Salman Al-Farisi. Saya sudah tua nggak bisa ngalamin, mungkin kamu yang akan bisa mengalaminya. Ya, diceritakan di mana kira-kira munculnya nabi yang terakhir ini. Salman Al-Farisi dipesankan ya untuk mencari nabi tersebut dan beriman kepadanya. Kita pun beriman kepada nabi tersebut. Akhirnya Salman Al-Farisi ya berpisah dengan para gurunya itu, dia merantau ke daerah yang ditujukan, yaitu ke Madinah, menuju Madinah. Di tengah jalan dirampok ya, diambil hartanya, bahkan dia dijadikan budak. Kemudian dijadikan budak, dijual di kota Madinah. Di kota Madinah ya yang jadi budak, dia bekerjalah di sana. Tapi kebetulan setelah dia bekerja di Madinah sebagai budak, dia dengar ada seorang yang hijrah ke Madinah, dan orang-orang Madinah menyambut. Maksudnya ini adalah Rasulullah SAW. Menyambut kedatangan Rasulullah, dan dia dengar ini adalah orang ini ya, mengaku sebagai nabi. Nah, Salman Al-Farisi tergetar hatinya. Wah, ini mungkin ini adalah nabi terakhir yang diceritakan oleh ahli kitab, para gurunya itu. Akhirnya berusahalah Salman ya mencari kesempatan, waktu senggangnya dia menemui Rasulullah SAW. Ya, berbicara, kemudian ya, berdialoglah dengan Rasulullah SAW, sambil waktu datang itu memberikan hadiah. Ya, diberikan bawalah buah tangan ya. Kemudian diserahkan kepada Rasulullah, ini adalah sedekah dariku ya untuk kamu. Rasulullah SAW terima sedekahnya ya. Dan Rasulullah panggil sahabat-sahabatnya, mereka suruh makan dari sedekah itu. Rasulullah SAW nggak makan. Terus Salman Al-Farisi kemudian bilang, oh ini satu aku sudah tahu cirinya nabi terakhir ini. Oh benar berarti ini. Keesokan harinya lagi, datang lagi Salman Al-Farisi. Ya, bawa lagi ya buah tangan. Ya, dari kebunnya itu ya, dia tentu dari hasil kerjanya dia. Diberikan ini hadiah buat engkau. Lalu diterima Rasulullah SAW ya, hadiahnya itu, dan Rasulullah juga panggil para sahabatnya makan. Makanlah oleh para sahabatnya, dan Rasulullah ikut makan dari hadiah tersebut. Salman kemudian sudah gembira sekali. Dua ciri-cirinya ini dari nabi terakhir ini sudah yang dia diberitakan oleh para gurunya ya, sudah terbukti. Tinggal saya mau tahu satu lagi nih, saya pengen buktikan. Sambil ngobrol, nanya sana sini, ya, Salman Al-Farisi berkeliling gitu, ngelilingin Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tahu apa yang dimaksud oleh Salman Al-Farisi. Lalu Rasulullah buka bajunya dan diperlihatkan di pundaknya. Apakah ini yang kau mencari, hai Salman? Di pundaknya ada ciri khatamun nabiyyin itu. Salman Al-Farisi ketika melihat itu langsung tersungkur, dicium Rasulullah SAW, dicium kakinya Rasulullah SAW. Dinyatakan beriman kepada Rasulullah SAW. Nah ini kemudian ya setelah itu
ya Rasul Salman bertanya, ya, bagaimana kita ini sudah beriman kepada engkau, bagaimana tentang guru-guruku itu yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, mereka beryaumil akhir dan mereka berbuat baik, mereka orang-orang yang baik, saya kenal mereka. Bagaimana itunya apa? Tentang mereka itu, apakah mereka selamat sedangkan mereka belum beriman kepada engkau ya Rasulullah. Nah ini kemudian ada riwayat tersebut disebutkan kata Rasulullah mereka tidak selamat. Tapi ini nggak mungkin, mustahil Rasulullah SAW sudah di Madinah, ya, sudah di Madinah dan kemudian Rasulullah SAW sudah banyak mendapatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan seperti itu. Dari riwayat lain ini adalah ucapan dari para sahabat bilang, oh mereka nggak selamat, mereka celaka. Mendengar ini Salman Al-Farisi ya, seperti mendengar halilintar geledek di siang bolong, ya. Kaget, masa sih orang yang baik seperti itu beriman kepada Allah dan beriman pada yaumil akhir, ya, perilaku mereka baik, ya. Mereka tidak musyrik, tidak menyembah berhala, tidak mensekutukan Allah, kok nggak selamat seperti itu. Kaget, ya. Ini mustahil, ini pernyataan dari Rasulullah, tapi ini celutukan, ya, dari sahabat-sahabat, ya. Akhirnya turun, yaitu surah Al-Baqarah ayat tadi 62, ya. Dan juga ini yang ayat 69 dari surah Al-Maidah, karena ini surah-surah ini Makkiyah, ya. Surah Madaniyah, surah Al-Baqarah dan juga Al-Maidah ini kedua-duanya Madaniyah. Turun ayat ini yang menyatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang selamat, ya, seperti itu. Nah, ini jadi dari asbab nuzul ini jelas sekali siapa mereka yang selamat tentunya. Apakah lalu, nah ini kalau begitu ini untuk umat yang sebelum Nabi Muhammad SAW yang tidak ketemu dengan Nabi, ya. Seperti itu. Iya, memang ayat asalnya seperti itu. Tapi ini ayat ini juga berlaku karena al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yaitu berlaku dalam kondisi yang seperti itu. Misalnya, ya, seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali maupun oleh Syekhul Azhar yang sekarang itu Syekh Ahmad Thayyib. Kita ketahui orang yang siapa itu yang selamat dan yang tidak selamat, yaitu orang yang selamat tentu yang pasti adalah orang yang datang kepada mereka risalah Islam ini. Risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk zaman sekarang ini, ya. Kemudian mereka beriman, zaman Rasulullah sampai sekarang, ya. Mereka datang, ya, risalah Islam ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian mereka beriman. Mereka udah pasti selamat, beriman dan mengikuti, beramal saleh, ya. Mereka Islam dan beramal saleh itu pasti mereka selamat. Yang kedua, ada orang yang datang kepada mereka, ya, risalah dari Rasulullah SAW ini, ya, mereka mengingkari siapapun mereka. Misalnya, mereka apakah dulunya memang dia orang yang musyrik, ya, datang risalah Rasulullah bacakan Al-Quran, semuanya Rasulullah terangkan, dia ingkar, itu pasti nggak selamat. Ataupun orang Ahlul Kitab yang dulu, ya, Ahlul Kitab, ya, dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak mau mengikuti risalah Rasulullah SAW, ya, mereka juga tidak selamat, ya. Karena sudah sampai kepadanya, dia ingkar kepada Rasulullah SAW. Seperti yang dijelaskan Ustaz Husain tadi, bagaimana keimanan itu bukan hanya beriman kepada nabi-nabi, 24 nabi dan nabi-nabi yang lain beriman. Kepada Rasulullah misalnya nggak sempurna imannya. Tidak itu dianggap tidak beriman. Karena dalam Al-Quran disebut, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusul la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Jadi kami tidak beda-bedakan. Inilah keimanan, ya, yang mereka yang dapat sudah tahu adanya Islam, agama Islam, mereka membeda-bedakan, ya, ada beriman kepada Rasul yang lain tidak, itu tidak diterima keimanan mereka. Nah ini, jadi mereka itu
tidak selamat. Nah, ada kelompok ketiga yang mereka yaitu yang belum datang risalah Nabi Muhammad SAW, belum sampai kepada mereka risalah Nabi Muhammad. Tapi mereka beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Ya, misalnya tadi saya contohkan dia hidup di suatu pulau yang terpencil misalnya gitu, nggak mendengarkan risalah Nabi Muhammad SAW, ya. Atau kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, datang kepadanya dakwah Islam tapi Islam yang buruk, Islam yang barbar misalnya. Sering kan orang ya menyampaikan Islam dengan apa keji dan kejam seperti yang digambarkan ISIS belum lama ini kan, menyampaikan Islam tapi membunuh siapa saja yang tidak ikut dalam berperang, yang siapa saja yang tidak sama dengan sekte mereka, agama mereka, ya seperti itu. Itu kan arti menggambarkan Islam yang buruk. Nah ini juga kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, itu juga kemungkinan selamat kalau dia beriman kepada Allah dan beramal soleh seperti itu. Tapi dia belum mau Islam karena dia belum dapat gambaran Islam sebenarnya. Ya, sebenarnya ini sedikit sekali kalau zaman sekarang kan semuanya sekarang siapapun bisa buka apa itu Islam, bisa lihat dari Al-Qur'anul Karim bagaimana ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini ini kecil sekali, jadi nggak bisa kemudian digeneralisir semua orang itu seperti itu yang mengatakan diklaim beriman dan beramal soleh tapi tidak mengikuti syariatnya Rasulullah SAW, padahal sekarang sudah mudah dan terjangkau ya, bagaimana syariat Nabi Muhammad SAW ya, karena memang diutus untuk seluruh alam. Tapi mungkin saja ada yang belum dapat tadi seperti itu. Ya karena Allah Maha Tahu, oleh karena itu ayat ini pun berlaku buat mereka. Ini saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau menambahkan lagi? Oke, baik, alhamdulillah Iwan Nawat telah mendapat penjelasan kita mengenai apakah benar orang yang mengklaim dia beriman agama apapun agamanya dan dia berbuat baik maka dia lalu masuk surga. Kita jangan hendaknya kita dalam mengambil kesimpulan atau fatwa tidak hanya dalam satu ayat saja, tapi harus kita cari ayat lain yang melengkapi pemahaman kita. Terima kasih atas saya, Ustaz Hamzah. Saya Muhammad Krishna, Atep Setiabudi dan Anis Muali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.